Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau kasih tips untuk nonton video klip musik di mobil tapi tanpa pakai kuota internet. Tips ini bisa dipraktekin di semua head unit yang punya layar dan bisa play video. Awalnya gue pikir kalau misalnya cuma copy MP3 files doang itu kan agak bosen ya karena cuma suara doang. Sedangkan gue pengen sekaligus sebagai screensaver juga. Kan mubazir ya head unit kalau udah ada layarnya kan ngapain gitu kalau cuman puter lagu doang. Nah makanya gue lebih suka play video klip di head unit mobil. Selain itu buat hiburan juga buat penumpang. Untuk media penyimpanan yang gue gunakan adalah microSD. Nah ini dia caranya. Pertama kali teman-teman cari dulu video klip lagu apa yang teman-teman suka. Nah contohnya video klip ini ya. Kalau misalnya udah ketemu, teman-teman tinggal copy link atau alamat URL dari video klip tersebut. Nah kalau udah teman-teman tinggal ke web y2mate. Ini cara ngetiknya y2mate.com. Nah teman-teman tinggal paste atau tempel link atau alamat URL dari video klip yang teman-teman mau download tadi. Paste-nya di kolom yang tersedia. Selanjutnya teman-teman klik yang start itu, nanti bakal muncul pilihan resolusi yang bisa teman-teman download. Atau kalau misalnya teman-teman cuma perlu audio filenya dalam bentuk MP3 itu bisa juga. Teman-teman tinggal klik download, di sebelah kanan resolusi yang teman-teman mau download. Nanti bakal muncul kayak gini, tinggal klik yang download MP4. Nah selanjutnya tinggal di save aja, kemudian teman-teman tinggal copy ke microSD atau flash disk. Kenapa gue pakai microSD? Karena port USB yang ada di head unit Baleno ini cuma ada satu di depan. Jadi kalau misalnya gue pakai flash disk, itu port USB-nya nggak bisa dipakai untuk Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi makanya gue pakai microSD aja. Buat teman-teman yang punya rencana beli Baleno facelift ini, gue bakal kenalin beberapa fitur dari head unitnya. Yang pertama pastinya FM radio, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth Audio, Bluetooth Phone. Jadi selain play music bisa juga fungsi telepon, tinggal di pairing aja ke handphonenya teman-teman. Selanjutnya bisa baca file dari USB juga. Kemudian ini ada equalizer. Selanjutnya bisa baca file dari microSD juga. Selanjutnya ini menu untuk ke settings. Di sini nggak banyak yang kita bisa atur, tapi fungsinya cukup. Sayangnya untuk layar ini hanya bisa diatur brightness-nya doang. Ini head unit aftermarket. Untuk Baleno Facelift 2022 yang versi Indonesia ini kena sunat di bagian head unit. Padahal di versi Indianya itu bagus dan lengkap banget. Head unit di Baleno 2022 versi India ini layarnya 9 inci. Selain itu udah integrated juga dengan sistem MID dari kendaraan. Dan yang paling asiknya itu udah ada kamera 360. Padahal menurut gue ini fitur yang bisa jadi killer banget kalau misalnya dimasukin ke versi Indonesia. Bayangin di harga segini tapi udah dapat fitur yang selengkap ini. Cuman sayangnya ya kena sunat juga sih. Memang sebetulnya ganti head unit dan pasang kamera 360 itu bisa sendiri. Tapi kan gua rasa kalau misalnya udah bawaan pabrik gitu kan jadi lebih enak ya, nggak usah bongkar-bongkar dashboard lagi. Jadi minimalisir bunyi-bunyian atau rattle yang nggak penting. Sayangnya memang Baleno yang masuk ke Indonesia ini cuma ada pilihan varian transmisi doang. Sedangkan yang di Indianya itu ada 3 versi. Mirip kayak XL7 ya. Yang paling komplitnya itu yang Alpha. Head unitnya udah 9 inci dan juga udah ada kamera 360. Atau mungkin Suzuki bakal nyiapin ini untuk facelift berikutnya. Karena yang ini kan layarnya cuma 6,8 inci ya, kelihatan banget nggak proporsional dengan frame-nya. Untungnya di Baleno facelift kali ini kita udah dapet kamera parkir atau kamera mundur. Dan juga kalau misalnya kita masuk ke gigi mundur, itu lagu yang kita play otomatis suaranya agak ngecilin dikit. Sampai kita ubah giginya ke gigi netral atau gigi drive.
Ya walaupun head unit bawaannya ini cukup sederhana ya, tapi untungnya udah punya fitur Bluetooth dan ada Android Auto juga Apple CarPlay. Ini gue bakal demoin untuk Android Autonya. Ini Android Autonya masih pakai kabel ya, tapi menurut gue nggak apa-apa sih, karena gue denger-denger kalau misalnya yang wireless itu kadang-kadang suka putus di tengah-tengah, disconnect gitu. Jadi kalau kabel itu kan kayak lebih pastilah gitu koneksinya. Nah, fitur Android Auto yang paling kepake buat gue itu untuk lihat maps. Ini sebetulnya mirip kayak fungsi mirroring aja, tapi kita bisa kontrol dari touchscreen head unitnya. Jadi kita betul-betul nggak usah megang handphonenya lagi. Untuk Android Auto, Maps-nya itu pastinya pakai Google Maps ya yang utamanya. Selain itu ada juga beberapa fungsi-fungsi lainnya. Nah ini dia untuk main menunya. Ini ada beberapa settingan yang bisa kita ganti tapi terbatas banget ya. Untuk aplikasi lain yang mendukung Android Auto, teman-teman bisa install juga. Mungkin kayak Spotify gitu ya, tapi gue sendiri nggak pakai Spotify. Selain pakai Google Maps, kita bisa juga pakai Waze, tapi ini gue belum login ya, jadi nggak bisa kebuka. Nah untungnya head unit ini udah bisa multitasking juga. Jadi sambil kita play lagu atau video klip dari USB atau microSD, itu kita bisa sambil jalanin fungsi Android Autonya. Jadi bisa sambil buka Maps, tapi lagunya tetap di play. Selanjutnya gue mau cobain untuk fungsi Apple CarPlay-nya. Untuk Apple CarPlay juga sama ya, masih yang wired atau harus pakai kabel. Tapi buat gue nggak masalah. Untuk cara koneksinya sama ya, kita tinggal pakai kabel data, masukin ke port USB yang di depan itu, dan kemudian kita hubungkan ke handphone kita. Nah biasanya begitu ke connect itu langsung bakal kebuka Apple CarPlay-nya. Ini dia tampilan menu utamanya, ada beberapa aplikasi yang kita bisa akses lewat Apple CarPlay ini. Di layar utama ada Maps dan Music, kemudian ini ada fungsi telepon, kemudian fungsi yang musik. Nah ini Maps yang bawaan dari iOS. Selanjutnya kita bisa juga baca message dan bisa lihat kalender juga. Ini settingan yang bisa kita ganti. Menunya bisa kita geser lagi untuk buka aplikasi Google Maps. Ini menu yang untuk Google Maps-nya. Ini kita bisa search tempat yang mau kita tuju. Ini bisa kita ketik atau pakai voice command juga. Untuk mengaktifkan fungsi CarPlay ini, teman-teman harus mengaktifkan Siri yang ada di iPhone. Untuk Telegram dan WhatsApp, ini juga bisa kita akses, tapi hanya bisa lewat Siri aja. Karena seharusnya itu kita nggak bisa rubah-rubah settingan kalau kita lagi nyetir. Ya untuk alasan keamanan sih. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk di video selanjutnya gue bakal share kabel yang gue pakai untuk fungsi Android Auto dan Apple CarPlay yang gue pakai di video ini. Gue juga bakal kasih rekomendasi untuk screen guard atau pelindung layar, karpet mobil, dan juga tempat sampah untuk di mobil. Makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.